Kalau mohon maaf nih, kalau saya ikut terjun tentang bahas nasab, kita teliti semua. Bukan hanya mohon maaf Ubaidillah doang. Enggak. Kalau seandainya saya terjun masalah nasab, ya teliti semua. Ya kita pakai rumus lah. Dan nama-nama itu harus terkonfirmasi semua. Terutama mohon maaf nih ya, mulai nama para habaib sekarang ini sampai 10 generasi setelahnya. Dia bin siapa, bin siapa, bin siapa sampai 10 itu kita teliti. Kemudian 10 sampai 20 kita teliti. Jadi diteliti satu persatu. Kenapa? Karena kan disandarkan kepada manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah. Saudara sekalian, ada video menarik. Ini datang dari Ki Haji Dawam ya, saudara sekalian, di mana beliau mengajarkan kita bagaimana menghitung ya generasi daripada para habaib ini. Kalau mereka mengaku sekarang ini menjadi generasi yang ke-39. Nah, jadi kalau kita hitung dari mulai hijrahnya Nabi Muhammad SAW, ya taruhlah 1400 Hijriah. Berarti sekarang kalau kita hitung dalam 100 tahun itu 5 generasi, berarti sekarang ini para habaib itu generasi ke-70. Nah, berarti ini ada sekitar 20 sampai 15 generasi yang hilang, saudara sekalian. Ada apa ini? Oke, selengkapnya mari kita sama-sama dengarkan penjelasan Kiai Dawam. Silakan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, melanjutkan kajian tadi siang tentang cara menghitung generasi nasab. Cara menghitung generasi nasab kalau menurut rumus yang umum, setiap 100 tahun itu ada sekitar 5 sampai 6 generasi. 5 sampai 6 generasi setiap 100 tahun. Nah, nasabnya para habaib di Indonesia itu paling mentok nih 3839 saat ini. Contohnya nasabnya Habib Rizik bin Syihab dan nasabnya Habib Lutfi bin Yahya. Bisa diketik di Google nih, Habib Lutfi bin Yahya nasab generasi keberapa, dan Habib Rizik juga generasi keberapa. Masing-masingnya belum pernah sampai ke generasi ke-40. Nah, ini aneh, sangat aneh. Karena kalau masing-masing ini ya, setiap tahunnya, setiap 100 tahun nih, 5 generasi saja di rata-rata, maka kalau sudah tahun 1400 Hijriah, 1400 Hijriah sekali lagi cara ngitungnya adalah 1400 dibagi 100. 1400 dibagi 100 berarti ketemunya 14. Nah, 14 itu dikalikan 5. 14 dikalikan 5 itu ada 70 generasi. Seharusnya 70 generasi. Tetapi aneh, para habaib di Indonesia itu mentok-mentok ya, sampai saat ini tuh paling 38 39. Ini kan aneh. Nah, kalau kita ngambil nggak usah 5 lah, kita ambil 4. Masing setiap 100 tahun ada 4 generasi, saya ulang-ulang, ada 4 generasi doang. Maka kalau selama 1400 tahun, sekarang kan sudah Hijriah 1446. 1446 Hijriah itu pun dihitung mulai dari hijrahnya Nabi, bukan dari lahirnya Nabi ya. Dihitung dari hijrahnya Nabi, bukan dari lahirnya Nabi. Sampai sekarang sudah ada 1446. Yang 46-nya ini kita anggap nggak usah. Kenapa? Ya karena Habib Rizik dan Habib Lutfi ini kan usianya sudah sepuh, sehingga kita ngambil 1400 doang. Nah, 1400-an itu kalau dibagi 100 berarti kan yang 14.
14 kalau dikalikan 4 kan 56. 56 generasi. Jadi seharusnya kalau masing-masing ini, masing 100 tahun, setiap 100 tahun, setiap 100 tahun ada 4 generasi. Caranya bagaimana sih? Begini contohnya gini. Kan rata-rata itu manusia menikah, laki-laki nih ya, usianya 25 tahun. Rata-rata. Nah, nanti dia usia 51, 52, dia sudah punya cucu biasanya. Karena anaknya yang laki-laki usia 25 tahun itu kemudian menikah, punya anak, taruhlah usia 26 punya anak. Berarti rata-rata manusia usia 51, 52 tahun itu sudah punya cucu. Berarti ada 3 generasi, dia sendiri, anaknya, dan cucunya. Jadi dia sendiri, anaknya, dan cucunya. Nah ini kalau pas 100 tahun, ya paling enggak 5 generasi lah ya. Kalau seandainya enggak 6 ya 5 generasi. Kalau 100 tahun. Nah, dalam 100 tahun kalau ada seandainya 5 generasi, sekarang sudah 1400 Hijriah. 1400 Hijriah itu dibagi 100 karena tadi rumusnya setiap 100 tahun. Nah, 1400 itu dibagi 100 berarti 14. Karena setiap 100 tahun itu ada 5 generasi, berarti 14 kali 5. Ayo kita hitung pakai kalkulator. 14 kali 5 70 generasi. 70 generasi nih. Nah, kalau seandainya kita ngambil 4 saja, 4 sekali lagi saya ulang-ulang. 14 kali 4. Ayo 14 kali 4. Ya 56. 56 generasi. Coba kita renungkan lagi. Para habaib di Indonesia itu mentok-mentok generasi yang ke-38 39. 38 39 itu mentok-mentok, enggak, belum ada kayaknya. Mungkin sekarang sudah ada lah generasi ke-40, tapi ini enggak masuk akal gitu ya. Enggak masuk akal, berarti kurang lebih ya 15 generasi hilang. Ada 15 generasi hilang. Apa ini? Matematika berapakah sin dari itu? Oh ini. Ada sin cos barang nih. Nanti kalau ada sin cos tangen nanti matematika. serius membahas tentang generasi. Seharusnya kalau seandainya sekarang ini ada orang yang ngaku sebagai durian Nabi Muhammad SAW, maka cara kita menghitungnya itu tadi, Anda generasi keberapa gitu ya. Anda generasi keberapa? Kalau dia mengatakan saya generasi ke-52 atau 53, itu agak mirip-mirip. Kalau dia ngakunya generasi 52, 53, atau bahkan dia mengaku generasi ke-56. Ini malah hampir mendekati kebenaran. Itu pun baru ngitung generasi loh ya, belum ngitung nanti kita ngecek nama-nama nih, nama-nama terus sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngaku sebagai durian Nabi zaman ini, tapi ternyata dia itu generasi ke-38, 39, ini sulit dipercaya enggak? Sulit. Berarti selama ada kurang lebih 15 generasi hilang. 15 generasi itu kurang lebih ya, kalau seandainya 5 generasi itu setiap 100 tahun, berarti ada 300 tahun hilang. 300 tahun hilang. Kan aneh. Gitu. Ya kita buktikan sajalah durian Nabi yang ke-6 melalui jalur Sayyidina Husain, yaitu yang menjadi imam besar beneran kali ini, bukan imam besar cuma promosi imam faqih muqaddam, enggak, itu ini imam besar betulan, yaitu Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq itu generasi ke-6, beliau lahir tahun 80 Hijriah. Generasi ke-6 lahir pada 80 tahun Hijriah, 80 Hijriah. Lah Imam Ja'far As-Shadiq itu bin Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain. Sayyidina Husain bin Sayyidatina Fatimah. Bin Sayyidah Fatimah. 5 nih. 5 baru ke Sayyidah Fatimah, belum ke Rasulullah. Paham enggak nih? Jadi mulai dari Rasulullah sampai ke Imam Ja'far As-Shadiq, generasi ke-6,
itu Imam Ja'far As-Shadiq lahir pada 80 Hijriah. Mengapa? Karena Imam Ali Zainal Abidin itu baru usia 20 tahun yang beliaunya ikut di Karbala itu ya, Imam Ali Zainal Abidin di Karbala dan beliau selamat. Itu beliau sudah memiliki seorang putra. Ya, putranya namanya Muhammad. Jadi Muhammad Al-Baqir itu sudah lahir. Nah, Muhammad Al-Baqir itu tatkala Sayyidina Ali Zainal Abidin baru berusia 20 tahun. Ya, kita lihat, kalau kita live begini kan tidak bisa menunjukkan datanya, tapi saya akan mengucapkan ini ya, diucapkan. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu lahir pada tahun 38 Hijriah. Ini para ulama ya hampir mendekati itulah. Kalau ulama Sunnah Jamaah loh ya, beda dengan ulama Syiah. Jadi Ali Zainal Abidin ini adalah cucunya Sayyidina Fatimah, cucu Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah punya putra namanya Husain. Kita langsung ke Husain aja, nggak usah pakai Hasan ya. Husain. Kemudian Sayyidina Husain memiliki putra namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini lahir pada 38 Hijriah. Kemudian beliaunya belum usia 20 tahun sudah memiliki putra namanya Muhammad Al-Baqir. Karena Muhammad Al-Baqir itu lahir pada tahun 57 Hijriah. Coba dihitung. 57 dikurangi 38 itu kurang lebih 19 tahun. Belum genap 20 tahun. Jadi Imam Ali Zainal Abidin itu belum genap 20 tahun sudah memiliki putra yaitu Muhammad Al-Baqir. Nah, Muhammad Al-Baqir itu memiliki putra belum genap usia 25 tahun, dia memiliki putra namanya Ja'far As-Shadiq. Karena Ja'far As-Shadiq itu lahir pada 80 Hijriah. 80 Hijriah, coba 80 Hijriah, 80 dikurangi 57. Ya. Jadi ini yang perlu diketahui lah, Ja'far As-Shadiq baru memiliki putra Ali Al-Uraidi, Musa Al-Kadhim dan seterusnya. Ini dari jalurnya Sayyidina Al-Husain. Nah, nanti kita bisa meneliti jalurnya Sayyidina Al-Hasan nanti. Oleh sebab itulah, kalau mohon maaf nih, kalau saya ikut terjun tentang bahas nasab, kita teliti semua. Bukan hanya mohon maaf Ubaidillah doang, enggak. Kalau seandainya saya terjun masalah nasab, ya teliti semua, ya kita pakai rumus lah. Dan nama-nama itu harus terkonfirmasi semua. Terutama mohon maaf nih ya, mulai nama para habaib sekarang ini sampai 10 generasi setelahnya. Dia bin siapa sampai 10 itu kita teliti. Kemudian 10 sampai 20 kita teliti. Jadi diteliti satu persatu. Kenapa? Karena kan disandarkan kepada manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah. Jadi kalau nasab disandarkan kepada manusia yang paling mulia, siapapun yang berani menyandarkan nasabnya kepada Kanjeng Nabi pasti dihormati oleh banyak orang. Ya enggak? Wah, tadi ikut ijazah zikir ini yang ikut ijazah zikir nanti Bu ya, nanti tadi udah nggak hadir. Nanti lagi ijazah zikir. Kita akan sedikit ngaji supaya ada gambaran tentang nasab ini sebenarnya kayak apa sih gitu ya. Jadi jangan hanya rame geger sana geger sini. Sekali lagi, kalau setiap 100 tahun ada 5 generasi, setiap 100 tahun ada 5 generasi saja, maka orang yang lahir pada tahun 1400 Hijriah ini ya seharusnya itu generasi yang ke-56 minimal. Karena kalau 14 dibagi 100 1400 dibagi 100 14 kali 5 itu 70. Seharusnya dia generasi ke-70 gitu nah. Atau generasi di antara 56 60. Dan di Indonesia ini aneh. Masa zaman Kanjeng Nabi sampai sekarang baru generasi ke-38, 39. Anehnya luar biasa tuh. Anehnya luar biasa. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir Jalani sajalah yang lahir pada tahun 400 sampai 500, Imam Ghazali bukan durian Nabi, Imam Syafi'i nanti kepada Syafi'i, semuanya kita hitung gitu, hitung rata-rata. Jadi kita nggak usah selalu Ubaidillah enggak.
Atau meneliti tentang makamnya Ahmad Al-Muhajir di mana sih sebenarnya? Enggak, kita hitung yang gampang-gampang aja dulu. Kita hitung gampang-gampang dulu, sehingga umat Islam di Indonesia itu punya gambaran. Jadi setiap umat Islam di Indonesia punya gambaran. Sekali lagi ya, rumus setiap 100 tahun ada 5 generasi. Sedangkan Kanjeng Nabi sendiri sampai kepada Ja'far As-Shadiq itu generasi ke-6, itu baru 80 tahun. Itu dihitung dari Hijriah loh ya, dihitung dari Hijriah, bukan dihitung dari lahirnya Nabi. Jadi Rasulullah memiliki putri Sayyidah Fatimah, kemudian memiliki putra Al-Husain, memiliki putra Ali Zainal Abidin, memiliki putra Muhammad Al-Baqir. Nah, memiliki putra lagi namanya Ja'far As-Shadiq. Nah, Imam Ja'far As-Shadiq itu generasi ke-6, lahir pada 80 Hijriah. Jadi mulai dari 80 Hijriah aja sudah ada 6 generasi. 6 generasi nih, belum 100 tahun tuh. Belum 100 tahun sudah ada 6 generasi. Makanya saya tawarkan gampang-gampangan, ya udahlah kita bikin rumus gampang. Setiap 100 tahun 5 generasi saja, nggak harus 6. 5 generasi. Kalau setiap 100 tahun ada 5 generasi, sekarang sudah tahun 1400, bahkan ditambah 46. Ya kita ambil aja 1400 doang. 1400 Hijriah kita bagi 100, ada 14. Nah, 14 ini kita kalikan 5. Mengapa dikalikan 5? Karena kan setiap 100 tahun ada 5 generasi. Coba dihitung. 14 kali 5 berapa? Ayo dihitung 14 kali 5. Yang ikut nyimak mau sok enggak duwe kalkulator lek. Gugun madu. Dihitung 14 kali 5, Pak. Monggo dihitung supaya ngerti, jangan cuma dengarkan doang. Kali dihitung 14 kali 5. Oh iya ngomong ngaku-ngaku. Lah 70 ya, Cakra Wartaka. Jadi 70. Ah, sekarang sudah ada lagi jawab 70. Oke. Yakin ya? Cara ngitungnya kan sekarang tahun 1400 Hijriah, bahkan sudah ada lebihnya 46. Sudah ada lebihnya 46. Nah, lebih 46 ini enggak kita anggap oke lah, gratis bonus. Cuma 1400 kita hitung. 1400 kita bagi 100. Yaitu ada 14. Nah, 14 karena masing-masing setiap 100 generasi itu kita anggap 5 generasi. Masing-masing 100 tahun ada 5 generasi. Maka 5 kalikan 14 itu hasilnya 70. Sekarang Anda semua nih mulai pinter nih, ketik di Google 2 nasab aja, 2 nasab, yaitu nasabnya Habib Lutfi bin Yahya. Ketik lagi nasab keberapa, dan nasabnya Habib Rizik bin Syihab, nasab berapa. Ya, netes DNA nggak usah. Ini dulu. Ini kan mungkin antum ya dari sekian banyak video membahas nasab belum memunculkan ini nih. Makanya saya dari segi yang lain dulu. Dan saya dari segi yang lain. Kita hitung aja lah generasi. Generasi kan gampang itu. Ngitung generasi itu gampang. Wong Hadratus Syekh Hisham Asy'ari yang wafat pada tahun 1947. Atau Syamari itu kan punya putra namanya Abdul Wahid, ya. Abdul Wahid punya putra Gus Dur. Gus Dur nih. Gus Dur punya putri calonnya Yeni. Yeni sudah punya anak, sudah ada 5 generasi itu. Dari Hadratus Syekh Hisham Asy'ari sudah ada 5 generasi. Ya, coba bayangkan nih. Makanya kita ambil rata-rata 5 aja. Setiap 100 tahun itu 5 generasi. Maka tatkala sudah tahun 1400, berarti 1400 dibagi 100, yaitu 14. 14 dikalikan 5, ya 70. 70 lah. Lah kalau seandainya para habaib di Indonesia itu kok mereka nggak dihitung lagi 70 dikurangi 40. Mulai itu kan ada 30 generasi hilang tuh. Coba bayangkan nih. Kalau seandainya kita disiplin menggunakan rumus 70 nih. 70 dikurangi 40, ya, 20 generasi hilang, 20 generasi. 20 generasi dibuang begitu saja, ya nggak bisa lah ya. Dan inilah yang harus antum pahami nih, antum pahami. Siapapun orang yang mengaku sebagai duri
Muhammad SAW di akhir zaman seperti ini, maka ya harus kita tahu tentang rumusnya, rumus menghitung generasi. Mengapa begini nih? Tatkala kami meneliti tentang sanad hadis, ya sanad hadis, dan namanya sanad hadis kan ada rawi-rawi nih. Zamannya Sayyidina Ali Al-Uraidi sama Musa Al-Kadhim, ini kan zaman generasi yang ke-7 ya. Itu sudah sulit sekali oleh para ulama untuk mengisbat. Banyak ikhtilaf-ikhtilaf. Sehingga Ubaidillah yang mendirikan kerajaan Fatimiyah itu dengan zaman Kanjeng Nabi baru 200 tahun itu sudah ikhtilaf. Jadi zaman Kanjeng Nabi sampai tahun 200-300 Hijriah itu masalah nasab sudah ikhtilaf. Nah sekarang tahun 1400 Hijriah, lho kok enak dhewe ngomong saya durian Nabi, saya ini sudah 1400 tahun dah misalnya zaman. Makanya ayo belajar yuk ngaji. Nah ngaji kita akan meneliti tentang situasi politik saat itu. Setelah Sayyidina Ali wafat, ya kan pemerintahan diserahkan kepada Sayyidina Hasan. Nah Sayyidina Hasan karena tidak mau bentrok dengan Muawiyah yang ada di Damaskus Syria, Sayyidina Hasan menyerahkan kekuasaan itu kepada Muawiyah. Dan Sayyidina Hasan diracun. Sayyidina Hasan diracun, wafat. Kemudian Muawiyah yang ada di Damaskus wafat dan digantikan putranya yang menurut para ulama saat itu tidak becus, namanya Yazid. Yazid bin Muawiyah ini para ulama tidak setuju. Yazid meneruskan menjadi khalifah. Sehingga di kota Mekah dan Madinah muncul pergerakan mengangkat Abdullah bin Zubair bin Awam untuk menjadi khalifah. Nah, Abdullah bin Zubair bin Awam untuk menjadi khalifah harus bersaing dengan Yazid bin Muawiyah. Nah, putra-putra Kanjeng Nabi sendiri bingung ini kemana, termasuk Sayyidina Husain. Nah, Sayyidina Husain kan masih hidup. Nah, nanti akan terjadi di Karbala. Nah, setelah kasus Karbala itu nanti akan muncul macam-macam. Jadi tidak mudah menentukan ini duriya siapa, itu nggak mudah. Sulit. Situasi politik sangat mencekam. Tatkala Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam menjadi khalifah kaum muslimin di kota Mekah Madinah, harus berperang dengan Yazid bin Muawiyah, dan kebetulan Yazid bin Muawiyah tidak berumur panjang. Akhirnya Yazid mati. Ya, akhirnya Yazid mati, tetapi setelah membantai Sayyidina Husain di Karbala. Kemudian diteruskan oleh Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan memiliki seorang jenderal namanya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi inilah yang berperang melawan Khalifah Abdullah bin Zubair bin Awam. Lalu durian Nabi kemana? Banyak yang bersembunyi. Dan oleh orang-orang Syiah itu udah pecah-pecah saat itu. Karena mohon maaf ya, putranya Sayyidina Ali itu yang dari istri yang lain. Putranya Sayyidina Ali dari istri yang lain contohnya adalah Sayyidina Muhammad Ibnu Hanafiyah. Sayyidina Muhammad Ibnu Hanafiyah itu putranya Sayyidina Ali dari istri yang lain. Itu juga diangkat jadi khalifah. Jadi pokoknya kalau nggak ngerti sejarah seluas-luasnya, ya mudah saja umat Islam di Indonesia digoblok-goblokin, dipodo-podoin, enggak. Ya. Di sini mohon maaf nih. Nanti saya akan muncul pokoknya. Kita bahas semua nih, bukan hanya Kiai Imad. Kalau Kiai Imad kan cuma membahas tentang Ahmad Al-Muhajir dan Ubaidillah Alwi. Kita akan bahas satu persatu mulai dari ujung sampai pangkal. Enggak semudah itu kawan mengaku sebagai durian Nabi. Jadi sekali lagi setelah Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam digempur oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, itu kota Mekah itu hancur karena dimanjani rusak. Sehingga Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam, mohon maaf, harus dipenggal kepalanya. Sahabat Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam itu keponakan Sayyidah Fatimah. Keponakan Sayyidah Aisyah. Ya sorry, bukan Fatimah, Aisyah. Mengapa? Karena ibunya Abdullah bin Zubair bin Awwam itu adalah Asma. Asma itu binti Abu Bakar. Sedangkan Sayyidah Aisyah juga binti Abu Bakar. Dan Az-Zubair bin Awam sendiri juga keponakannya Sayyidah Khadijah. Jadi bapaknya Abdullah bin Az-Zubair bin Awam ini, bapaknya itu keponakan Sayyidah Khadijah. Nah, Zubair bin Abdullah sendiri keponakan Sayyidah Aisyah langsung.
Tatkala diangkat oleh kaum muslimin menjadi khalifah di Mekah dan Madinah, bersaing dengan daulah Bani Umayyah, akhirnya Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, mohon maaf ya, digantung tubuhnya di Ka'bah. Digantung tubuhnya di Ka'bah, dipetenteng. Dan saat itu Sayyidah Asma, putrinya Abu Bakar nih, putrinya Abu Bakar yang tatkala Rasulullah SAW hijrah dengan Abu Bakar, Asma inilah yang menyobek kainnya menjadi dua untuk tentengan makannya Rasulullah, bekal. Tapi tatkala beliau sudah sepuh, sudah tua, menyaksikan putranya digantung di Ka'bah dengan kepala terpenggal, kepalanya dikirim ke Damaskus, tubuhnya dipententeng di Ka'bah. Itu adalah Abdullah bin Zubair bin Awam. Nah, setelah Abdullah bin Zubair bin Awam ini wafat, terus bagaimana? Sayyidina Hasan juga sudah wafat, lah Ali Zainal Abidin. Dan juga putranya Sayyidina Hasan namanya Hasan Al-Musanna. Ingat nih, putranya Sayyidina Hasan saat itu ada yang ditakuti, itu namanya Hasan bin Hasan. Kok bisa Hasan bin Hasan? Ya, makanya untuk membedakan Hasan Al-Muthallath bin Hasan Al-Muthanna bin Hasan Al-Mujtaba. Jadi salah satu putranya Sayyidah Fatimah yaitu Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ini yang Al-Hafid, cucunya Rasulullah, Sibtu Rasulullah ini punya putra yang hebat namanya Al-Hasan Al-Muthanna. Al-Hasan Al-Muthanna memiliki putra namanya Al-Hasan Al-Muthallath. Jadi Hasan bin Hasan. Nih, apal kita ini baru duduk di mohon maaf nih, kok arogan sekali dikira. Kita sudah sejak dahulu meneliti, saya kepingin sekali, saya dulu itu, makanya saya setelah meneliti kitab-kitab nasab, dan alhamdulillah ada Maktabah Syamilah tahun 2006 2007 loh ya, hampir 20 tahun yang lalu. Kita udah menulis Dzurriyyatun Nabi, mulai dari jalurnya Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain. Kita berusaha mencari itu, dan dibantu dengan kitab Al-Maktabah Syamilah, kitab Al-Ansab, nasab-nasab. Karena kepingin kita rindu kepada Rasulullah, sehingga mohon maaf, hampir setiap saat kita itu menulis. Bukan hanya polemiknya Kang Imad, bukan. Ya, paham nih? Makanya saya nggak suka, kenapa nggak ikut gabung Kang Imad? Mohon maaf, saya nggak sukanya gini. Masa meneliti nasabnya para habaib alwi, kemudian memunculkan nasabnya Wali Songo seolah-olah semua. Saya itu nggak suka. Ya sudah, kita teliti semualah, termasuk nasabnya yang dinasabkan ke Wali Songo juga harus kita teliti. Karena saya kepingin bangsa Indonesia itu maju, nggak usah harus mikir nasab ini, nasab itu, nasab ini, nasab itu. Saya bilang, saya ini anak gembala, saya ini anak angon. Wis anak ewang desa, anak ewang petani. Saya hanya kepingin bangsa Indonesia ini maju, berbareng-bareng. Nggak usah mengunggulkan nasab ini, nganggap nasab itu. Itu keinginan saya. Sehingga jelas sekali ya, bahwa rumus bagaimana masing-masing generasi itu ya minimal itu 5 atau 4 lah. Nah, kalau kita ngambil 4 setiap 100 tahun itu hanya 4 generasi doang, maka 4 kali 14 itu 56 dah. 56 generasi minimal. Lah para habaib di Indonesia itu kok boro-boro 50, mentok 40 aja belum. Lah terus berarti sekitar ada 15 generasi yang hilang. Iya, 15 generasi hilang. Apakah saya nanti? Tapi saya itu sebenarnya malesnya gini. Untuk apa sih kita meneliti nasabnya orang gitu? Itu saya mohon maaf. Adapun saya meneliti nasab Rasulullah SAW mulai dari jalur Sayyidina Hasan dan Husain itu karena saya rindu kepada Kanjeng Nabi. Saya kepingin tahu nasabnya Sayyidina Hasan ke bawah. Ini putranya 5 mana saja, ini putranya 6 mana saja, itu saya rindu gitu doang. Bukannya kepingin ini hebat, bukan. Dari sejak usia 25 tahun saya, 26 itu sudah teliti. Apalagi dibantu dengan Al-Maktabah Syamilah. Al-Maktabah Syamilah itu luar biasa. Dulu kita hanya manual, kitab-kitab manual. Tapi setelah ada Maktabah Syamilah, kita bisa share, nyari nih satu persatu. Kemudian ada lagi sekarang kitab yang modern kan pakai PDF. Minta aja dari sana sini. Jadi ternyata memang luar biasa ya. Artinya, kalau ada orang yang hidup zaman sekarang ngaku sebagai durian Nabi, tapi kok dia baru generasi ke 38, 39, wis pokoknya sulit diterima. Sulit diterima. Mau seorang 100 tahun punya anak, selama 100 tahun punya 2 generasi.
Iki piye to akalane? Kan kalau 2 generasi atau 3 ya kan, 3 generasi 2 generasi. Sulit Anda masuk bapakku usia 60 tahun lagi duwe anak. Coba dibayangkan, bapak saya usia 60 tahun baru punya anak, nanti saya usia 60 tahun baru punya anak. Ini kan sulit dah. Nah, rata-rata manusia itu kan menikahnya taruhlah anggap aja yang wajar 25 tahun ya kan. Nanti dia usia 26 punya anak 1. Berarti nanti tatkala dia usia 51, 52 tahun dia punya cucu, itu rata-rata. Kalau enggak ya kita naikkan lagi 60 lah. Tatkala 60 tahun kita punya cucu, berarti selama 60 tahun itu sudah ada dia, ada anaknya, ada cucunya, 3 generasi. Nah, kalau ditambah lagi 120 tahun taruhlah. Setiap 120 tahun itu ada 6 generasi. 6 generasi loh ya. Setiap 120 tahun ada 6 generasi. Ya tetap jauh sekali hitungan generasi yang digunakan oleh para habaib di Indonesia. Ya. Jadi ini muncul teori, bukan muncul teori baru, cuma saya aja baru muncul. Jadi teori ini udah lama. Paham nih? Teori ini udah lama. Tinggal kita, makanya yang soalnya membalas tentang buku, yang situ membalas tentang buku dan seterusnya. Mohon maaf dalam hati saya. Mbah kono. Yang sana nulis buku, yang sini nulis buku. Wah, dua-duanya juga bisa diadu itu. Artinya, nggak usah kita hanya satu nama itu yang dudak-dudak, nama satu itu dudak-dudak. Kita memberikan penjelasan kepada seluruh bangsa Indonesia. Cara menghitung generasi secara normal. Ya. Secara menghitung generasi secara normal, dan kita akan telacak itu nama-nama satu persatu. Karena apa? Setiap nama yang digantungkan kepada kanjeng Nabi itu pasti akan dihormati oleh siapapun karena dianggap sebagai durian Nabi. Maka nek corong Jawa harus diinteri sampai sarsi. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Oke ya, paham ya? Jadi tolong nih videonya di share ke para muhibbin nih. Ayo kita hitung generasi. Ayo. Ini ada teori baru nih muncul nih, ya karena setiap saya live selalu diganggu oleh orang-orang yang mukibin itu. Mohon maaf nih, bukan saya dendam, bukan. Agar tahu aja, masa saya live ngasih ijazahan, ngasih anu, diganggu aja. Berapa kali live diganggu masalah ini. Oleh sebab itulah sekarang saya buka nih cara menghitung generasi dan bin sampai kepada Rasulullah SAW. Ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga manfaat dan barokah fid dini wa dunyal akhirah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.